Sampai sekarang Iran itu tidak membalas, belum membalas kepada Israel karena di belakangnya Amerika. Amerika nanti bisa mengerahkan kapal induknya yang dari Persia, yang dari Inggris, yang dari Jepang, dari mana-mana dia suruh menghadap ke sana. Kenapa? Karena negara-negara itu sangat terikat dengan dolarnya Yahudi. Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Tentang dinasti dengan demokrasi tadi. Tadi sudah saya sebut awalnya dinasti dalam Islam itu adalah di Muawiyah. Muawiyah akan menyerahkan kepemimpinan kepada masyarakat banyak. Tahu-tahu ketika dia sakit, dia bikin surat wasiat. Nah, inilah yang membuat lahirnya dinasti dalam Islam. Dalam surat itu menyatakan apabila saya mati nanti, yang akan menjadi sultan, yang akan menjadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Itu surat wasiatnya. Ya, akhirnya masyarakat tidak berkutik lagi. Begitu dia meninggal, langsung naik Yazid menjadi khalifah. Sedangkan Yazid pada waktu itu bermasalah. Dia punya bermasalah. Masyarakat kurang suka, akan tetapi karena sebelum itu pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur sampai pemimpin yang kecil sudah diatur semuanya oleh Muawiyah. Begitu anaknya naik, yang lain-lain saja setuju dari seluruh daerah, akhirnya diterima juga. Pada waktu Yazid itulah terjadi pembunuhan terhadap cucu Rasulullah yang bernama Husain ya. Jumlah Husain ini tentaranya itu 80 orang akan menuju ke Baghdad, karena Baghdad akan menolong si Husain ini. Ia akan menolong 12.000 orang yang akan menolong Husain. Akan tetapi terlambat datangnya. Setelah terbunuh Husain, barulah tentara dari Baghdad tadi datang. Beberapa jam setelah itu terlambat sedikit, kesal hatinya. Orang itu namanya orang Syiah, pembela Ali bin Abi Thalib dengan keluarganya, termasuk Husain. Karena kepala si Husain sudah terpenggal dan dia sudah mati, barulah datang orang-orang dari Baghdad. Dia merasa menyesal, orang Syiah ini. Karena dia menyesal, menepuk-nepuk dadanya sampai berdarah. Sampai sekarang masih ada ibadah Syiah itu, memukul-mukul dadanya sampai berdarah. Kesal, kesal, terlambat sedikit. Merasa menyesal 12.000 orang itu. Nah, akhirnya sampai sekarang yang dihormati oleh orang Syiah di antara 4 khalifah itu hanya Ali bin Abi Thalib. Nah, begitulah di zaman Muawiyah yang diwariskan kepada Yazid. Nah, itu yang kurang bagus waktu zaman Yazid. Tetapi setelah Yazid ada yang bagus, namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, cucu dari Umar bin Khattab. Ini bagus sekali. Orangnya orang sufi, orang tasawuf yang sangat cinta kepada akhlakul karimah, cinta kepada khalifah yang 4, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruhnya dia cintai, dan dia mencintai rakyatnya, dan dia rela hidup sederhana asal rakyatnya menjadi mewah dan kaya raya. 3,5 tahun dia menjadi khalifah. Nah, jadi dalam Islam, apakah politik dinasti ada baiknya, demokrasi ada baiknya. Yang intinya ialah dalam satu kitab namanya kitab politik dalam bahasa Arabnya as-siyasah. Nah, dalam fikih as-siyasah, kitab as-siyasah itu ditunjukkan intinya adalah tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah.
Penguasa apakah dia dinasti ataukah dia demokrasi, yang intinya dia harus mensejahterakan masyarakatnya yang paling lemah. Jadi pesan dari Rasulullah kepada orang-orang yang berkuasa, apakah demokrasi atau dinasti, belalah nasib rakyat yang paling lemah. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz. 2/3 dunia ini sudah dikuasai oleh umat Islam. Mulai itu dari Spanyol, Maroko yang bagian Maroko itu Maghribi adalah Afrika Utara. Sudah mulai dingin di sana. Nah, jadi Afrika ini banyak yang panas, banyak yang dingin. Tapi Afrika Selatan dingin juga, Afrika Utara dingin juga. Yang di tengahnya itu yang panas. Misalnya di Libya itu Afrika Tengah. Bagaimana tahunya Ustaz? Ya lihat peta lah. Kalau saya di kamar saya itu saya taruh peta besar. Sampai cucu-cucu saya melihat ini apa itu? Ini Afrika. Ini Amerika. Sampai tahu dia sudah tuh. Saya yang tanya, yang mana Amerika? Tahu dia melihat peta ya. Ada lagi globe seperti bola dunia yang bulat. Diputar gitu, nampak Amerika di bawah Indonesia. Nah, melihat peta itu tambahlah ilmu pengetahuan kita. Kenapa? Karena yang menciptakan pertama peta itu orang Islam, namanya Ibnu Battuta. Itulah yang menciptakan peta pertama dunia. Yang tahu dia bahwa dunia ini bulat. Kalau kita berangkat ke tempat pertama, lurus, kita akan sampai lagi ke tempat itu dalam tempo 4 tahun perjalanan naik kapal. Kita akan sampai lagi ke situ. Itulah yang dicobakan oleh Columbus. Itu pula lah yang dicobakan oleh Delbugeret, itu Vasco da Gama yang berasal dari Spanyol dan dari di sebelah Spanyol itu kampungnya Ronaldo. Jadi akan sampai ke tempat semula. Itu menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang, sangat berkembang pada waktu dinasti Daulat Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad. Ilmu Islam beredar ke seluruh dunia. Ilmu pembuatan pesawat itu asalnya dari umat Islam di Spanyol dan di Baghdad, kemudian dikembangkan di Jerman. Ilmu pengetahuan bumi antariksa oleh Ibnu Battuta. Ilmu matematika oleh Abu Musa Al-Khawarizmi abad yang ke-8. Jadi ilmu dalam Islam itu sangat berkembang. Apakah itu dilaksanakan oleh dinasti Umayyah, apakah itu dinasti Abbasiyah. Tapi yang golden age, arti golden itu emas, age itu abad. Jadi abad keemasan umat Islam itu adalah pada masa dinasti Abbasiyah yang berdagang ke seluruh dunia sampai ke kerajaan Majapahit, sehingga kerajaan Majapahit waktu yang ke-10 di Jawa itu uangnya setengah memakai uang dinar dari Baghdad, dari Islam. Kenapa? Karena terjadi pertukaran uang emas akibat perdagangan ke seluruh dunia. Waktu itulah pula Islam sampai ke Cina, Islam sampai ke Filipina, ke seluruh dunia. 2/3 dunia telah dikuasai oleh umat Islam, bahkan sampai ke Amerika. Amerika itu kan dikuasai oleh Spanyol. Sebelum Spanyol datang pada abad yang ke-14 ke Amerika, umat Islam sudah ada di sana. Umat Islam yang berasal dari Spanyol dan dari Baghdad sudah sampai ke Amerika. Sampai sekarang bagian Arizona di Amerika ada nama-nama yang nama kotanya nama-nama Islam ada di sana. Kenapa? Karena sudah menjelajah ke seluruh dunia melalui Ibnu Battuta itu tadi. Nah, jadi berhormat, ilmu pengetahuan Islam berkembang. Ilmu tentang perkapalan di zaman Muawiyah
Muawiyah ini walaupun dia tidak jadi menjadikan negara menjadi demokrasi, tapi menjadi dinasti, tapi jasa-jasanya sangat banyak sekali. Karena dia berkuasa itu adalah di Damaskus. Damaskus itu terkenal dengan pelayarannya. Maka waktu itu Islam berkembang melalui pelayaran. Melalui pelayaran itulah yang sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Papua. Dan tali menali kapal itu sistematis, tidak sama dengan tali kapal biasa. Dengan satu sentakan bisa 3 sekali terbuka, dengan beberapa sentakan 3 bulan di sini yang terbuka, atau 3 ditarikan layarannya dengan dayungnya, dengan kapalnya yang besar. Begitu hebat tali menali kapal ini dipelajari oleh orang Inggris, karena Inggris itu juga kepulauan Eropa yang dikelilingi oleh laut. Dipelajarilah. Lalu apa namanya dalam bahasa Arab ini? Layar apa namanya? Tali-tali yang sistematis ini apa namanya? Jadi tali menali di kapal yang sistematis itu orang Arab menyebutnya hablun. Jadi hablun itu tali, ya. Kita baca dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas.